warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul ya? Ah? Oke, nah. Harus baik kau belum? Mau no. Memang uang roy. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah salat maghrib yang berbahagia, pertama sekali tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua pada malam hari ini. Kita dapat berhadir di masjid ini dalam rangka pengajian rutin yang dibuat oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Pasar Baru Batahan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, insya Allah pengajian rutin ini akan dilangsungkan sekali seminggu setiap malam Senin antara maghrib dan isya, dan materinya itu khusus tafsir. Jadi tidak pengajian umum dah ya. Kalau pengajian umum malah cabang membeknya siang jago kan. Nah, ke pengajian khusus, pengajian ranting yang materinya yang diminta oleh pimpinan ranting adalah tafsir. Nah, kitab suci Al-Quran adalah salah satu dari dua sumber pokok ajaran yang dipedomani oleh umat Islam dalam kehidupan mereka, baik secara individual maupun secara kolektif. Bahkan Al-Quran ini juga mengandung nilai-nilai dan ajaran universal yang dapat dipedomani oleh seluruh umat dan bangsa di dunia ini. Untuk dapat mempedomani petunjuk dan tuntunan yang terkandung di dalamnya dalam berbagai perubahan masyarakat, perubahan zaman, maka kitab suci ini perlu ditafsir dan terus ditafsir ulang. Ya, memang kitab tafsir itu banyak dari ulama-ulama terdahulu, banyak sekali. Ya. Ada tafsir Al-Marawi, ada tafsir Ibnu Katsir, itu ulama-ulama terdahulu. Nah, dan macam-macam. Tapi selalu ditafsir ulang. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, itu disebutkan di dalam pasal 4 ayat 1 anggaran dasar, dengan sendirinya perlu dan dituntut untuk dapat memberikan pemahaman Al-Quran melalui tafsir terhadap kandungannya. Kemudian kalau kita melihat di Indonesia ini, itu telah banyak tafsir ditulis termasuk oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri, ya, seperti
tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka yang pernah duduk sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1953 sampai dengan 1971. Terus ada tafsir An-Nur. Di Indonesia ini ada tafsir An-Nur yang ditulis oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Dulu tenar ini tafsir ini. Ya. Yang pernah menjabat konsul. Konsul itu ketua PW. Jadi Hasbi As-Siddiqi itu pernah menjadi konsul Muhammadiyah. Ya. Ketua PW Muhammadiyah Aceh. Dan pernah juga ada tafsir Sinar. Tafsir Sinar ini disusun menurut nuzul turunnya ayat Al-Quran itu. Jadi tidak dari Al-Fatihah dia. Dia mulai dari ayat pertama turun terus sampai yang terakhir. Jadi sesuai dengan nuzulnya. Nah, ini ditulis oleh almarhum Allahu yarham Haji Abdul Malik Ahmad, ya, Buya Malik Ahmad. Walaupun baru terbit 2 jilid itu pun sudah 11 surah itu. Ya, dan itu sudah ada yang dicetak kecil-kecil ya, tafsir Sinar. Dulu juga termasuk tafsir yang tenar itu di kalangan jamaah Muhammadiyah. Nah, banyak dalam transfer pengetahuan agama Islam andil daripada tafsir-tafsir ini. Nah, maka di dalam hal ini akhirnya majelis tarjih, ya, majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah itu membuat satu keputusan bahwa Muhammadiyah ini wajib untuk menulis kitab tafsir sendiri, ya, terlepas dari tafsir yang ditulis oleh perorangan tadi, tapi wajib atas nama persyarikatan menulis tafsir sendiri. Nah, inilah yang akan kita coba kupas dalam setiap pengajian malam Senin di Ranting Pasar Baru nih, yaitu tafsir At-Tanwir namanya kan. Nah, tafsir At-Tanwir ini baru jilid 1 ya. Ada jilid 2. Nah, jilid 1 ini cuman sampai surah Al-Baqarah ayat 141, itu baru di jilid 1 ini. Ya. Dan di dalam kajian-kajian pimpinan ranting atau pimpinan cabang di berbagai daerah itu memang tafsir At-Tanwir ini dijadikan sebagai referensi utama ketika pembahasan itu sudah masuk kepada pembahasan tafsir Al-Quran. Jadi tidak lagi tafsir Al-Marawi atau tafsir Ibnu Katsir, atau bahkan ada yang menggunakan dulu tafsir Al-Azhar, tidak lagi itu kan. Tapi sudah masuk kepada tafsir At-Tanwir yang ditulis oleh Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu kita mulai dari surah yang pertama di dalam Al-Quran itu, yaitu surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara semesta alam, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah
dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Itulah surah Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Dari Majelis Tarjih tetap menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama. Ayat yang pertama, maka terdiri dari 7 ayat. Kemudian kalau kita melihat kedudukan surah Al-Fatihah ini secara bahasa, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Ya, pembuka. Ya, maka surah Al-Fatihah ini terletak pada awal dari surah atau mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran itu tetap yang pertama sekali dimulai dengan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu maknanya adalah pembuka. Sehingga wajar jika surah ini disebut sebagai surah pembuka. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah Makkiyah. Ya, Makkiyah. Surah itu kan ada 2, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah itu berarti surah itu diturunkan oleh Allah di Makkah. Kalau Madaniyah itu surah itu berarti diturunkan di Madinah. Di tempat turunnya cuma 2 itu, Makkah, Madinah. Maka kategori tempat turunnya kalau kita lihat dari tempat turunnya Al-Quran itu hanya 2, yaitu Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Jadi surah Al-Fatihah ini termasuk surah yang turunnya di Makkah, maka disebutlah dia sebagai surah Makkiyah. Artinya kalau surah itu turunnya di Makkah berarti turunnya sebelum Rasulullah hijrah. Ya, turunnya sebelum Rasulullah hijrah. Berarti tahun 10 hijrah ke bawah lah kan. Dari tahun kenabian sampai Rasulullah hijrah. 10 tahun kenabian, bukan hijrah ya. 10 tahun kenabian. Itulah surah Makkiyah itu. Kemudian selain sebagai surah pembuka, surah Al-Fatihah ini juga memiliki sejumlah keutamaan. Sebagaimana dapat dibaca dalam sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan surah Al-Fatihah itu sebagai surah yang paling agung. Ya. Hadis itu dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di bawah bab Fadlul Fatihah. Fadlul Fatihah Kitab, keutamaan Al-Fatihah. Hadis tentang keutamaan surah Al-Fatihah itu berdasarkan penuturan sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjidi fa akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Itu bunyi hadisnya. Hadis Imam Al-Bukhari, hadis nomor 4622. Ya. Kalau kita terjemahkan hadis ini, ala u'allimuka a'zamu suratin fil Qur'an.
maukah engkau aku ajari satu surah yang paling agung? Itu kan suratin fil Qur'an, a'zama suratin. A'zama itu kan paling agung, azim, a'zama. Jadi paling agung fil Qur'an, di dalam Al-Quran itu. Jadi maukah engkau aku ajari satu surah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjidi, sebelum engkau keluar dari masjid. Ya. Fa akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja. Aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya kemudian beliau memegang tanganku ketika kami ingin keluar dari masjid itu. Maka aku berkata kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an. Aku akan mengajarkan kepadamu suatu surah yang paling agung dari Al-Quran. Ya, maka beliau pun berkata, qala alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul masani. Maka beliau pun bersabda dengan memulai alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surah Al-Fatihah ini. Dan dia adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang agung. Allazi utituhu, yang telah disampaikan kepadaku. Jadi itu kata Nabi kepada sahabat ini tadi kan, yaitu Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Di samping itu, keutamaan surah Al-Fatihah ini juga tampak jelas dari dijadikannya surah ini sebagai salah satu rukun sholat. Rukun ya, rukun itu tidak boleh tinggal. Kalau rukun sempat tinggal maka tidak sah ibadah itu. Ya, jadi dalam sholat salah satu rukunnya adalah harus membaca surah Al-Fatihah. Maka kalau tidak dibaca berarti tidak sah sholatnya. La sholata, tidak sah sholatnya kan. Liman lam yaqra bil Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Atau keutamaannya ya kan. Kemudian sejumlah hadis secara jelas menunjukkan tentang kewajiban membaca surah Al-Fatihah ini dalam sholat. Ya. Di antaranya tadi itu yang kita baca, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 714. Atau tentang keutamaannya. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa barang siapa yang mengerjakan salat dan tidak membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah di dalamnya, maka salat itu pincang. Pincang. Rasulullah mengatakannya sebanyak 3 kali dia ulang itu. 3 kali diulangi. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh Imam Al-Bukhari tegas, la sholata, tidak sah sholatnya. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau Imam Muslim dalam hadis ini itu disebutkan pincang. Nah, kalau dia tidak baca surah Al-Fatihah.
Kemudian surah Al-Fatihah ini banyak namanya. Ada yang disebut yang pertama Al-Fatihah. Ada juga disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran, ya. Nah, induknya Al-Quran. Ummul itu kan ibu, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surah Al-Fatihah ini cuma 7 ayat dan itu diulang-ulang, maka disebutlah dia surah As-Sab'ul Masani. Dan ada juga yang disebut dengan surah As-Sas, itu dasar. Surah ini dinamakan As-Sas sebab surah Al-Fatihah ini merupakan asas Al-Quran dan merupakan surah yang mengawali Al-Quran itu. Nah, itu diantaranya yang disampaikan oleh tafsir ini. Kemudian jumlah ayat dan hukum membaca basmalah. Ini kita masuk ke situ. Para ulama Islam itu bersepakat bahwa surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Nah, jadi para ulama Islam sepakat semuanya bahwa Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama itu tentang apakah basmalah itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan. Nah, itu yang jadi perbedaan cuma di situ. Kalau jumlah ayatnya sepakat semua, tidak ada yang berbeda. Cuma apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah atau tidak? Nah, situ perbedaan pendapat. Nah, dan apakah basmalah itu termasuk yang wajib dibaca ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat atau tidak? Ya, karena kalau kita belajar tentang fikih sholat itu ada yang baca Al-Fatihah itu dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu secara jahar, keras atau sir, pokoknya baca dia. Ya, ada yang tidak membaca sama sekali, dia langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dasarnya. Ya. Nah, jadi yang jadi perbedaan itu di situ. Apakah basmalah itu termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah, dan apakah basmalah itu termasuk ayat yang wajib dibaca ketika kita mulai membaca surah Al-Fatihah. Maka untuk menjelaskan ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca basmalah ini. Ada yang berpendapat bahwa bacaan Al-Fatihah itu dalam sholat tidak dimulai dengan basmalah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi langsung dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga yang berpendapat menyatakan bahwa basmalah itu wajib dibaca pada saat membaca Al-Fatihah dalam sholat. Namun basmalah itu harus dibaca dengan suara yang tidak nyaring, secara pelan. Nah, jadi dalam hati. Bismillah. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang dianut oleh Muhammadiyah. Ya, itu yang dianut oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah membaca basmalah tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian meskipun pada saat Al-Fatihah dibaca secara nyaring, ada juga yang baca nyaring, ya. Di samping itu ada juga pendapat yang menyatakan bahwa basmalah itu harus dibaca secara nyaring pada saat membaca Al-Fatihah secara nyaring. Jadi yang berpendapat seperti itu. Kalau sholatnya sholat maghrib, isya, subuh, itu kan Al-Fatihahnya kan nyaring. Maka ada ulama berpendapat basmalahnya juga harus nyaring. Nah, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa basmalah itu harus dibaca secara nyaring pada saat membaca Al-Fatihah secara nyaring. Itu tadi kan.
Dan basmalah dibaca secara pelan atau sir jika Al-Fatihah itu dibaca secara pelan. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, kan doa ya. Maka sir dia. Nah, itu ulama ada yang berpendapat seperti itu. Jadi nyaman jalan tengah itu. Ada yang sir, ada yang jahar. Nah, dari berbagai pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Itu pendapat yang paling kuat. Sebagaimana telah dikemukakan tadi, pada saat Al-Fatihah dibaca secara nyaring dalam sholat, basmalah itu boleh dibaca secara nyaring, boleh dibaca secara tidak nyaring. Jadi Muhammadiyah pegang itu. Al-Fatihah ya, itu termasuk ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam prakteknya waktu sholat boleh dibaca nyaring, boleh tidak nyaring. Nah, jadi kok ustadz-ustadz kita yang ketika dia sholat berjamaah lantas dia kuatkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak ada persoalan. Di Jawa itu ada jamaah-jamaah yang memang dia jaharkan. Jadi tidak semua jamaah Muhammadiyah sir. Nah, kenapa kita di sini sir? Kita aliran kita Muhammadiyah Sumatera Barat, Minangkabau. Ya, aliran Muhammadiyah kita ini aliran Muhammadiyah Minangkabau, Sumatera Barat, keras itu. Nah, kemudian gabung dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu juga dari Sumatera Barat. Bahwa yang mengembangkan Muhammadiyah di Sumatera Utara itu adalah orang-orang Sumatera Barat. Nah, di Jawa itu beragam, ada yang sir, ada yang jahar. Dan itu tidak ada persoalan, tidak pernah dipermasalahkan. Tidak pernah dipermasalahkan. Nah, itu dia tentang membaca basmalah di dalam sholat boleh nyaring dan dapat juga dibaca tidak nyaring atau sir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kandungan pokok surah Al-Fatihah ini. Kandungan surah Al-Fatihah ini dapat dibagi kepada dua tema besar: pandangan hidup dan jalan hidup. Ya, pandangan hidup dan jalan hidup. Kedua tema ini yang merupakan kandungan pokok surah Fatihah, insya Allah akan kita uraikan ya, pada pengajian ini, dan kalau memang tidak selesai kita sambung pada pengajian yang akan datang. Ya, jadi ini tidak harus selesai semalam, enggak selesai semalam kok. Wah, yang tentunya nah, menuntaskannya. Nah, sebelum uraian ini saya sampaikan bahwa pandangan hidup yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini antara lain dapat ditarik dari ayat pertama surah Al-Fatihah, bahwa Al-Quran merupakan kitab rahmat. Ya, jadi tegas kan? Tegas sekali. Inilah tafsir, maka kita ambil tafsirnya tafsir At-Tanwir, tafsir yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Kalau tafsir yang lain nanti beda-beda dia, sesuai dengan pendapat dia masing-masing. Kalau Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya sesuai dengan pendapat dia. Meskipun terkadang banyak yang sama dengan Muhammadiyah kan? Kalau Imam Al-Marawi juga seperti itu, sesuai dengan pandangan dia terhadap ayat Al-Quran ini. Ibnu Katsir juga seperti itu, sesuai dengan ilmu dia tentang pemahaman terhadap Al-Quran ini. Ya, maka kita ambil tafsir yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu tafsir At-Tanwir. Jadi pandangan hidup yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini, yang pertama sekali dapat kita tarik dari ayat pertama surah Al-Fatihah. Ya, surah pertama surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita tegaskan bahwa Bismillah itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah.
Jadi kalau kita indo membacanya berarti indo lengkap surah Al-Fatihah yang kita baca. Nah, tapi apakah sah atau tidak sah sholatnya? Tentu terpaksa mengikut pendapat yang memang ayat pertama itu hanya Alhamdulillah, tidak Bismillah. Nah, kan itu. Kalau kita berpendapat sesuai dengan Muhammadiyah, maka ayat pertama Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka harus dibaca. Boleh sir, boleh jahar. Tergantung kebiasaan. Nah, jangan nanti ada imam kita yang datang, ada tamu kita datang di sini, dia imam kan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Datang nggak subhanallah, itu tidak betul kan. Jadi kita harus ada ilmunya, jangan kita salahkan imam itu, dia ada pegangannya kan. Tradisi kita mungkin di nyaringkan, hanya disirkan, maka jangan kita salahkan. Kalau ucapan subhanallah, subhanallah, jangan itu rusak nanti ibadah salat itu kan. Biarkan saja, tidak ada persoalan. Saya pun termasuk kalau berjamaah di jamaah yang biasa menggunakan bismillahnya nyaring, saya pun nyaringkan. Model di Kubangan. Nah, itu kan orang itu pakai bismillahnya jahar. Maka menjadi imam tetap Bismillahirrahmanirrahim. Waktu jadi imam di Kubangan Tompek pun model itu. Ya, di situ memang jahar, kamu pun harus jahar. Nah, itu kan. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian di samping penjelasan tentang Al-Quran sebagai kitab rahmat, surah Al-Fatihah ini juga memberi petunjuk tentang asal usul kehidupan kita, alam dan kehidupan. Itu diciptakan oleh Allah dengan rancangan agung, ya, rancangan yang paling sempurna. Istilahnya itu grand science, ya kan? Nah, grand design. Jadi desainnya itu sudah desain yang luar biasa itu. Nah, rancangan yang luar biasa. Dan kehidupan itu berjalan dengan keteraturan, berdasarkan ketetapan dari Allah dan apa yang kita sebut dengan sunnatullah. Teratur dia, itu sunnatullah. Seperti pergantian siang dengan malam. Teratur dia, tidak akan pernah lari dia. Ya. Pagi jam 5 lah temuan matahari, mau tuh. Kalau di daerah gitu, tetap sesuai dengan peredaran manazil. Dalam ayat itu kan disebutkan manazil kan. Kemudian surah Al-Fatihah ini memberikan tuntunan agar manusia hidup di dunia ini dengan tujuan spiritual, ya, tujuan spiritual yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan utama itu adalah ridha Allah, mardatillah, orientasinya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Tujuan yang berikutnya barulah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu tujuan hidup manusia ini. Kemudian Al-Fatihah ini menegaskan tentang adanya hari kemudian, ya, hari pembalasan bagi semua amal perbuatan manusia selama mereka hidup di dunia ini. Itu akan dibalas, akan diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan itu. Dia akan dibalas. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Tidak satu pun yang tidak akan dibalas oleh Allah. Akan dibalas. Kalau memang itu kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau itu kejahatan, kemungkaran, ya, pasti akan Allah balas juga dengan siksa yang pedih. Terus
asal usul kehidupan dan keteraturan jalannya kehidupan di alam semesta ini, itu kalau kita lihat dalam ayat surah Al-Fatihah ini, ayat kedua surah Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu asal usul kehidupan dan keteraturan jalannya kehidupan di alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb pada ayat kedua ini maknanya Tuhan Sang Pencipta. Ya. Tuhan Sang Pencipta. Jadi kalau kita belajar tauhid, kita baca kitab tauhid yang diuraikan oleh Profesor almarhum itu wakil pimpinan pusat dulu kan. Itu luar biasa itu. Ada tauhid rububiyah kan, ada tauhid uluhiyah. Jadi rububiyah itu berasal dari Rabb. Rabb itu ada artinya Tuhan Sang Pencipta. Ya. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan Sang Pencipta. Pada ayat kedua ini bermakna Tuhan Sang Pencipta, pemelihara sekaligus pengatur alam semesta. Jadi yang menciptakan, yang memelihara, dan yang mengatur. Itulah tauhid rububiyah itu. Nah. Kemudian akan melanjutkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan di akhirat nanti. Artinya proses kehidupan kita tidak hanya di dunia ini saja, tapi ada kelanjutan. Tahapan kehidupan itu setelah di dunia ini, itu ada tahapan kehidupan setelah itu, yaitu kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu ada kehidupan yang sesungguhnya. Karena dia tidak sebentar, tidak fana, ya, tetapi abadi, kekal. Nah, kalau sudah hidup di akhirat, tidak ada lagi kesempatan untuk balik ke dunia, tidak ada lagi. Tidak ada kesempatan untuk balik ke dunia. Kalau sudah sampai ke alam akhirat. Nah. Terus kehidupan di alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan rancangan yang agung, grand design. Bukan tercipta seperti gambaran teori evolusi, dan bukan juga tercipta secara kebetulan atau secara acak. Itu memang yang didesain, tidak kebetulan. Kemudian kehidupan dalam alam semesta ini berjalan dengan harmoni. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb yang memelihara. Rabb yang mengatur seluruh alam. Tidak ada yang bentrok sama sekali. Tidak ada yang bentrok. Kalau sempat ada yang bentrok, ini hancur dunia ini. Ya. Kita lihat betapa gugusan bintang yang begitu banyak itu, ya. Yang tidak terhitung itu jutaan banyaknya. Tidak ada yang benturan. Kalau sempat benturan, salah satu, ya, planet-planet yang Allah ciptakan itu hancur, katakan kiamat lah itu. Nah, antara matahari, bulan, ya, itu tidak pernah. Kemudian bumi, yang tiga ini itu tidak pernah terjadi benturan sama sekali. Paling-paling ada yang sejajar dia. Ini sebutlah dia gerhana. Nah, gerhana. Kalau matahari yang menutupi bulan berarti gerhana bulan. Nah, kalau bulan yang menutupi matahari berarti gerhana matahari. Nah, itu jadi tidak ada benturan. Kalau sempat terjadi benturan, hancur semuanya. Dan barangkali situlah nanti yang kita sebut dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, terus kehidupan dalam alam semesta ini berjalan dengan harmoni, ya, karena memang Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, itu pasti. Nah, itu tercantum dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 2 tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang bermakna segala puji bagi Allah yang Tuhan pemelihara alam semesta.
Jadi Allah yang memelihara, Allah yang mengatur. Nah, patut memperoleh pujian dan rasa syukur dari segenap makhluk yang menjalani kehidupan di alam semesta ini. Patut. Nah, terus kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Ini dapat dipahami dari ayat kedua surah Fatihah ini juga. Ya. Sebagaimana telah dikemukakan tadi, kata Rabb itu selain dia bermakna pencipta, pemelihara, dia juga bermakna mengatur, kan? Mengatur. Mengatur ini termasuk yang mengakhiri kehidupan di dunia ini. Mengatur termasuk yang menetapkan kapan berakhirnya kehidupan di dunia ini. Nah, itu kan. Dan kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Ditunjuk oleh ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, ya, menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan. Kata Yaumiddin berarti hari pembalasan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini, ya, ada akhirnya. Dan kehidupan dunia akan diganti dengan kehidupan lain di hari pembalasan, Yaumuddin atau Yaumiddin, yang sebagaimana dijelaskan oleh surah Al-Infitar, surah yang ke-82 ayat 19, merupakan hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ayat terakhir kan? Surah Al-Infitar. Kalau tadi kita sebutkan tujuan hidup, temanya tadi kan ada pandangan hidup. Dalam uraian kandungan surah Al-Fatihah ini juga terdapat penjelasan tentang jalan hidup atau tentang cara menjalani kehidupan. Surah Al-Fatihah ini memberikan tuntunan agar manusia hidup dengan jalan beribadah kepada Allah, berupaya hidup dengan menempuh jalan yang lurus, dengan menjalani kehidupan yang baik, yang terhindar dari kesesatan dan kemurkaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi petunjuk tentang menjalani kehidupan ini tercantum di dalam surah Al-Fatihah ini, yaitu pada ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jelas. Ya. Orang baca itu kan jelas. Ainnya itu jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi joleh terong ainnya itu kan itu. Ini memberikan petunjuk kepada manusia agar menjalani kehidupan itu dengan orientasi mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat mengabdi dengan baik, mengabdi dengan benar. Manusia dituntun agar selalu memohon pertolongan kepada Allah, agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Maka kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan. Dan di dalam mengabdi ini manusia hendaknya menempuh jalan yang lurus. Dalam ayat ke-6 disebutkan apa jalan yang lurus itu. Nah, disebutkan
Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kan selalu kita mohonkan. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Cuma persoalannya terkadang ketika kita sholat, kita minta ditunjuki jalan yang lurus, setelah bubar salam, udah tekonalnya pun yang kita minta dia kok kan. Sehingga kita pun beralih, tidak berada pada jalan yang lurus, lari dari jalan yang lurus. Tentu tidak mau. Kan? Jadi wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Jadi pada saat kita sholat, kita memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, maka dituntut kepada kita setelah sholat pun kita harus konsisten, istiqamah, berada pada jalan yang lurus itu. Baru dapat petunjuk itu. Nah, terus jalan yang lurus itu merupakan jalan rahmat yang ditempuh oleh para nabi, yang ditempuh oleh para siddiqin, orang-orang yang jujur, yang ditempuh oleh para syuhada, ya, yang ditempuh oleh para salihin, orang-orang yang saleh, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa. Nah, dalam surah Fatihah itu jelas disebutkan ihdinas siratal. Kemudian disebutkan bukan jalan orang yang tersesat, waladdallin, dan tidak jalan orang yang sesat. Itu jelas dalam surah Fatihah itu disebutkan di situ, bukan jalan orang yang tersesat. Nah, itulah jalan yang kita minta itu. Itulah jalan yang kita minta itu. Dan memang berdasarkan inilah kandungan ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah inilah yang menyebabkan disebutlah surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Kitab. Ya. Karena terkandung di dalamnya semuanya di situ. Ya. Pedoman hidup, petunjuk hidup, arah hidup, tujuan hidup, jelas di situ semua. Nah, maka disebutlah dia sebagai Ummul Kitab. Terus kandungan surah Al-Fatihah ini menunjukkan bahwa seluruh ayat yang tercantum di dalamnya itu merupakan rahmat. Merupakan rahmat. Sebagaimana Al-Quran adalah rahmat bagi umat manusia. Al-Quran itu rahmat bagi umat manusia. Masuk Isa, tapi kita lanjut sampai jam 8 ya kan. Dalam surah Al-Fatihah juga terdapat petunjuk Allah tentang asal usul kehidupan, ya, jalannya kehidupan, pedoman menjalankan kehidupan ada dalam surah Al-Fatihah itu, dan akhir kehidupan yang didasarkan pada konsep rahmat tadi. Bahwa Al-Quran merupakan rahmat itu ditunjukkan oleh ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, yang terletak di awal Al-Quran, ya. Kemudian merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, terletak di awal. Nah. Dan juga terletak di awal seluruh surah Al-Quran. Al-Fatihah Bismillah itu kan, di samping dia sebagai salah satu ayat atau ayat pertama dari surah Al-Fatihah, Bismillah itu terletak sebagai pembatas antara satu surah dengan surah yang lain, kecuali surah At-Taubah. Nah, kalau Taubah tidak ada Bismillah, hanya di atasnya loh. Nah, kecuali surah At-Taubah. Nah, terus surah At-Taubah tidak diawali basmalah, mengingat basmalah itu mencerminkan rahmat ilahi.
Sedangkan kandungan surah At-Taubah itu menggambarkan pemutusan hubungan Allah dan Rasulnya terhadap kaum musyrikin yang membangkang. Makanya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu penyebab. Terus ayat pertama surah Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim itu, ini kerap sekali diterjemahkan dengan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sering diterjemahkan seperti itu. Nah, pada ayat pertama, ayat yang ketiga kan, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, Ar-Rahman itu sama dengan pola apa namanya itu, kalau dalam bahasa Arab itu Ar-Rahman fa'lan. Nah, dalam apanya wajannya fa'lan. Pola seperti ini biasanya menunjukkan makna sangat atau maha. Sehingga kata Ar-Rahman dalam bahasa Indonesia kerap diterjemahkan dengan kata maha pengasih, maha penyayang. Nah, pola kata ini dalam bahasa Arab juga kerap digunakan untuk menunjukkan sifat atau keadaan yang tidak permanen. Nah, demikian juga Ar-Rahim. Ar-Rahim ini juga sifat rahmah yang melekat pada Allah, yang tidak lepas, tidak akan pernah lepas selamanya dari Allah SWT. Dan dari sifat itulah lahir segala bentuk kebajikan. Dari sifat itu lahir segala bentuk kebajikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Dalam bahasa Arab, pola kata Ar-Rahim maha mengetahui. Maha mengetahui. Ini mencerminkan sifat Allah yang memang benar-benar maha mengetahui. Indo cawak no manusia ke manusia ke banyak yang mengaku mengetahui, meskipun sesungguhnya dia tidak tahu. Banyak di antara kita yang mengaku mengetahui, tapi pada sesungguhnya, pada hakikatnya dia tidak tahu. Tapi Allah SWT Al-Alim, maha mengetahui. Memang Allah maha mengetahui seluruhnya. Nah, nama-nama Allah yang lain yang tercantum dalam Al-Quran seperti Al-Malik, yang berarti yang maha merajai, Al-Quddus, yang berarti yang maha suci, As-Salam, berarti yang maha memberi kesejahteraan, Al-Muhaimin, berarti yang maha pemelihara dan sebagainya. Pencantuman sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama surah Al-Fatihah itu menegaskan bahwa sifat Allah ini paling utama, ya? Dan kasih sayang atau rahmat Allah itu demikian luas, tercurah bagi semua makhluk ciptaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, kata Allah. Nah, itu lagi. Jadi rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul alim, sebagai rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah. Terus penyebutan sifat rahmah bagi Al-Quran ini secara sendirian terdapat dalam dua ayat pertama. Itu dalam surah Al-Qasas kita sebutkan nanti. Kita lihat itu, surah Al-Qasas. Itu penyebutan rahmah. Ya. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik. Nah, ada kata-kata rahmah. Nah, jadi penegasan tentang Al-Quran sebagai rahmat secara khusus terdapat dalam banyak ayat. Di antaranya itu dari dalam surah Al-Qasas. Nah, dan banyak lagi, termasuk dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, nah. Tiadalah kami mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, dalam surah An-Nahl juga ada, sebutkan di situ.
Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, itu di situ juga disebutkan tentang Al-Qur'an itu merupakan kitab rahmat. Kitab rahmat. Nah, itulah barangkali beberapa penjelasan kita terlebih dahulu pada pertemuan pertama ini tentang makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Nah, dan kenapa Al-Fatihah itu menjadi awal daripada surah-surah yang ada di dalam mushaf Al-Quran tadi sudah kita uraikan. Itu karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat agung, sangat mulia. Maka disebutlah dia sebagai Ummul Kitab, Ummul Quran. Nah, dan di dalam hadis disebutkan barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya maka tidak sah sholatnya. Itu tegas, ya, tegas sekali, tidak sah sholatnya. Nah, timbul pertanyaan, kok imam Pak Ustaz? Imam baca ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah, sedangkan awak makmum, mana? Itu nanti ada bab khusus tentang bagaimana tata cara membaca Al-Fatihah ketika kita sholat berjamaah. Cuma secara singkat mau terangkan, ada yang membacanya itu setelah imam menyelesaikan surah Al-Fatihah, waladdallin, amin. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Maka makmum membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Imam langsung membaca ayat. Ada yang seperti itu. Ya, ada juga pendapat yang kedua, itu ketika imam selesai membaca satu ayat dia ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang seperti itu. Dua. Ada yang ketiga. Yang ketiga bagaimana? Tidak baca sama sekali kecuali pada rakaat ketiga dan keempat. Kenapa? Ada perintah apabila imam membaca Al-Quran, dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Nah, itu perintah Al-Quran itu kan. Maka dengarkan. Nah, mana tahu ada imam ini yang salah bacanya, tersesat bacanya, luruskan. Nah, ada yang pendapat yang ketiga seperti itu. Maka jadi di mana baca Al-Fatihahnya? Berarti dia tidak baca. Bacaan Al-Fatihah makmum itu sudah ditompangkan pada bacaan Al-Fatihah imam. Nah, jadi banyak pendapat itu. Nah, tapi itu nantilah itu di dalam bab yang khusus tentang bab sholat. Nah, bab sholat. Maka karena materi kita tafsir, maka inilah kajian kita pada malam hari ini. Yang akan datang kita masuk pada asal usul kehidupan. Alam dan kehidupan diciptakan oleh Allah dengan desain yang sempurna, grand design. Nah, masih menguraikan tentang tafsir surah Al-Fatihah ini. Panjang nih, tafsir surah Al-Fatihah ini panjang sekali. Karena dia satu surah langsung kan, satu surah langsung sampai 7 ayat. Maka panjang sekali uraiannya. Mungkin nanti akan kita ambil yang penting dan yang kita utamakan, kita dulukan. Itulah mungkin kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan yang terakhir barangkali sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan bahwa supaya kita sosialisasikan pengajian ranting ini khusus bagi anggota yang sudah punya kartu anggota. Karena kewajiban anggota adalah untuk mengikuti pengajian anggota. Untuk apa ngurus kartu kalau tidak patuh terhadap program persyarikatan? Ya, kalau tidak mau dia ikut pengajian anggota, lebih bagus dicabut saja kartunya itu, tarik kembali. Untuk apa kan? Nah, jadi perlu kita sosialisasikan itu. Sempat beberapa kali dia tidak mau ikut pengajian anggota, surati. Karena Anda sudah sekian kali pengajian anggota tidak pernah hadir, maka kami mohon kartu anggota Anda itu dikembalikan supaya kita diberi keterangan. Untuk apa? Nanti berguna kepada yang salah. Siapa tuh?
nanti tangkok orangnya. Siapa anggota Muhammadiyah? Kan repot awak dua itu kan, repot. Maka orang Muhammadiyah adalah orang yang memang orang yang baik-baik, orang yang selalu mengaji, orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Maka ada anggota Muhammadiyah sudah punya kartu, tidak mau ikut pengajian anggota, beri catatan berapa kali, maka daftar hadir itu penting. Maka dicantumkan nomor bakunya sekalian, NKTAM-nya dicantumkan di situ. Nah, berapa kali dia tidak mau hadir itu disurati, ada apa, kenapa? Oh mungkin tidak sampai pemberitahuan atau undangan kepadanya, bisa jadi kan. Nah, kalau tidak sampai ya disampaikan, kita mengaji pada setiap malam Senin. Nah, kalau tidak usah jadi anggota, cukup jadi simpatisan saja, tarik kartu anggotanya. Itu sampai ke situ sebetulnya. Kenapa? Karena anggota Muhammadiyah punya konsekuensi. Ketika dia sudah punya kartu anggota, dia punya kewajiban untuk bayar iuran anggota. Berapa iuran anggota itu? 10.000 per bulan per anggota. Jadi karena selama ini kita tidak aktif melakukan itu, mungkin kalau bisa di pengajian ini kita mulai. Nah, cakap kafe, lesnya. Jadi ada yang hadir itu kalau nyembok kafe yang langsungnya bayar uang iuran anggotanya. Nah, dalam surat edaran pimpinan pusat itu jelas ada pembagian-pembagian di situ. Untuk ranting tidak salah 45%. Iuran anggota itu 10.000, berarti 4.500 itu tinggal di ranting. Di cabang tak apa itu, tak 25% tak apa itu. Untuk daerah itu 1.500 per orang per bulan. Itu yang harus kita setorkan masing-masing. Untuk wilayah juga, untuk pusat ada pembagiannya dan suratnya sudah ada. Ini harus kita tegaskan. Karena bagaimanapun dana umat itu berasal dari situ. Dan Muhammadiyah memang organisasi yang terkaya, ya, Bank Syariah Indonesia, ya, BSI, sampai mencapai jumlahnya 13 bahkan 15 triliun rupiah dana simpanan Muhammadiyah itu di BSI ditarik habis semua, dipindahkan ke bank-bank yang lain, termasuk amal usaha, ya, termasuk amal usaha. Bahkan seluruh amal usaha sudah dibuat suratnya, formulir Google formulirnya untuk menyatakan dana sudah kami tarik dari BSI, kami pindahkan ke bank ini. Itu ada pernyataan tegas. Nah, untuk di amal usaha, di sekolah lagi ini sudah 2 kali. Ini kali yang kedua, sudah kita kirim melalui Google formulir. Waktu dana itu sudah kita tarik. Geger juga itu kan, sempat. Nah, itu dari mana dasarnya? Datangnya dari dana umat, termasuklah iuran anggota. Jadi kita mulai aktifkan. Kalau kita sudah aktifkan iuran anggota, kita akan merasa memiliki Muhammadiyah itu. Ya kan? Kita akan merasakan memiliki. Dan kita tidak akan mau absen untuk pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah itu. Itu mungkin sekedar tambahan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.